Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika as-salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husnit talaqi min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kebaikan, keberkahan, keridhaan Allah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khususan yang hadir di Masjid Baitul Anwar ini, semoga dibukakan pintu rahmatnya, pintu keberkahannya. Yang lagi menghadapi masalah sakit, keluarganya disembuhkan sakitnya. Yang sedang menghadapi kesulitan dengan hutangnya, dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kesulitan-kesulitannya dibantu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah lanjutkan sekarang kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah. Kita sudah sampai kepada cabang iman. Jadi iman itu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani disatir dari Ibnu Arabi, ada bercabang 78. Kalau benar iman ini ditegakkan, maka nggak ada lagi tuh yang namanya berantem, nggak ada lagi tuh yang namanya ribut, ya nggak ada orang yang berbuat dolim kepada orang lain. Kita sampai kemarin yang ke-27 tentang ta'allumul ilmi wa ta'limuhu, yaitu mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Kemarin sudah sampai di situ, yaitu bahwa ilmu adalah pondasi dari amal ibadah. Ibadah tanpa ilmu akan celaka. Ilmu adalah akar dan batang pohon, sementara ibadah adalah buahnya. Bagaimana mau benar sholatnya kalau dia tidak tahu ilmunya? Bagaimana dia mau puasa kalau hukum tentang rukun, kemudian apa yang membatalkan puasa dan apa-apa saja yang mengurangi pahala puasa dia tidak tahu? Maka kita disuruh untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, maka ilmu tidak bermanfaat tanpa beramal ibadah juga. Sudah punya ilmu tapi tidak diamalkan, itu juga tidak ada manfaat nilai tambahnya. Maka banyak orang yang lulusan pesantren banyak, ilmu agamanya banyak, ya, tapi ujuk-ujuk malah memusuhi Islam, tidak diamalkannya ilmunya. Akhirnya yang terjadi adalah kerugian karena sudah menjual ilmunya dengan dunia. Banyak sekali fenomena-fenomena aneh di akhir zaman ini. Hanya dengan pertolongan Allah kita bisa taat. Hanya dengan pertolongan Allah kita bisa selamat. Oleh karena itu, ilmu yang paling utama kemarin kita sebut adalah cabang-cabang ilmunya adalah ilmu usuluddin, yaitu teologi. Bagaimana mau mengenal Allah, berdekatan dengan Allah, kalau kita tidak mengetahui tentang sifat wujud,
Kidam, bako, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Disamakan cara berpikirnya bahwa Tuhan itu sama dengan makhluk. Hati-hati, Allah duduk di atas singgasana. Di bayangan dia, Allah memakai mahkota, bentuknya kayak menyerupai makhluk. Itu sudah salah sekali. Jadi nggak boleh sekali kita menyamakan. Makanya alangkah anehnya jika menyembah manusia itu menyembah sesuatu yang menyerupai makhluk, apalagi benda mati. Kepercayaan animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi ilmu tafsir, ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quranul Karim, adalah merupakan mukjizat yang ditinggalkan sampai kiamat nanti. Maka orang yang tidak mempercayai Al-Quran hampa hidupnya. Mau minta petunjuk siapa? Mau minta petunjuk Mang Danu? Gak bisa. Nanti celaka ikut-ikutan Mang Danu, Mang Angsor. Gak bisa. Ikuti Al-Quran, ikuti hadis. Kemudian ilmu hadis, kemudian ilmu usul fikih, kemudian ilmu fikih, lalu ilmu alat, ilmu pendukung untuk memahami bahasa Arab, nahwu, shoroh, balaghah, dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, penting sekali kita untuk memperdalami ilmu. Ilmu semakin diberikan semakin bertambah, bukan? Kalau harta, benda, kekayaan seberapa banyak dikasih ke orang makin sedikit, habis. Maka kayakan diri dengan ilmu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, tentang adanya ilmu itu, man ta'allama babam minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu. Man, siapa saja yang mempelajari satu bab ilmu yang ia mendapat manfaat dengan ilmu itu dalam urusan akhiratnya dan duniawinya. Ini kita bahas tentang ilmu. A'tahullahu khairolahu min umrin dunya sab'ata alafin sanatan. Maka Allah akan memberikan orang itu kebaikan baginya berupa umur di dunia selama 7.000 tahun. Maksudnya, coba kita sebut kalau dipikir-pikir dari sini, Nabi Muhammad meninggal 1400 tahun yang lalu lebih, tapi nama-namanya disebut sampai sekarang. Perbuatan baik dan ilmu adalah merupakan umur kedua bagi manusia. Tapi kalau kita yang ditinggalkan kebengisan disebut-sebut juga, seperti Fir'aun, Qarun, disebut juga, tapi jeleknya jijik melihat perilaku dolimnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siyamana hariha wa qiyamal layaliha makbulan goiro mardudin, di mana ia berpuasa di siang harinya dan beribadah di malam harinya dalam keadaan diterima tanpa ditolak. Tuh, lihat, selama 7.000 tahun. Cuman termasuk di dalamnya wama adraka mal aqobah. Tahukah kamu jalan yang menanjak mendaki? Di dalam surat Al-Balad yang kemarin dibahas, jalan yang menanjak itu bukan hanya luas artinya, termasuk bersedekah dalam ilmu. Orang yang menuntut ilmu berat orang yang menuntut ilmu. Makanya orang mau datang ke masjid ini mendengarkan tentang ilmu. Mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Qala ilmu mirathul anbiya'i wal malu mirathu Qarun wa syidadin wa fir'auna wa ghairihim. Sayyidina Ali berkata, ilmu itu warisan para nabi, harta itu warisan Qarun, diktator dan Fir'aun dan selain mereka. Wa ghairihi. Coba lihat. Sekarang mau jadi pewaris siapa? Pewaris Nabi Muhammad atau pewaris Qarun? Coba ditanya. Kalau bisa mah kita menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita penting sekali bapak-bapak ibu-ibu untuk mendapatkan cahaya, nur di dalam kehidupan ini. Orang yang tidak mendapatkan cahaya gelap. Makanya ilmu itu ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Tolabul ilmi fa innahu nurul mu'mini fid dunya wal akhirah. Menuntut ilmu karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Maka menjadi cabang daripada iman ini adalah menuntut ilmu. Orang-orang yang nggak menuntut ilmu, ngajedog di warung, ngajedog, bahasa ini kasar pisannya. Ngeunah orang Bogor teh ngomong ngajedog. Ngajedog nonton bola, ngajedog di kafe, ngopi, ngudud, ya. Ngobrol sana ngobrol sini, dibiarkan waktunya saja lewat begitu saja, tahu-tahu badan sudah tua, udah keriput, udah nggak pernah melakukan tolabul ilmi sama sekali. Maka dirinya tidak sadar, gelap dirinya, tidak tahu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kerjanya berangan-angan saja, tulul amal, berangan-angan tentang dunia, bagaikan si punduk merindukan bulan. Tuh lihat, bagaikan diri ini ingin merengkuh bukit, apa daya tangan tak sampai, karena dia tulul amal. Akhirnya ngomongnya ngimpi aja. Ada orang datang mau cari kerja, baik tamatan SMP, yang dilamar kedudukan jadi manajer, tepira-pira tuh tulul amalnya, betul. Tapi kalau orang udah S2, S3 wajar. Nah seperti itulah. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak punten pisan, jemaah Baitul Anwar kalau bisa putra-putranya menjadi putra-putra yang diwariskan ilmu, sekolah setinggi langit, susahnya seperti apa tempuh, ya. Karena itu akan memberikan pahala ganjaran ketika kita sudah tiada. Pahalanya mengalir karena putra-putranya berbuat kebaikan yang nggak putus-putusnya. Kita masuk kepada wasaminu wal ishrun, yang ke-28, ad-du'a, berdoa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah, rawahu Syaikhani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa hakikatnya adalah beribadah. Hadis riwayat Asy-Syaikhani dalam Bukhari dan Muslim. Wad'ullaha ayyaj'alaka min salihil mu'minin taqwaliya wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mohonlah kepada Allah agar Dia menjadikanmu termasuk orang-orang beriman yang soleh. Niscaya engkau akan menjadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul muslim. Doa itu adalah senjatanya orang Islam.
Nah, sekarang yang jadi permasalahan orang yang berdoa di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau punya masalah, minta tolonglah padaku dengan sabar dan sholat. Sholat di sini maksudnya adalah ibadah juga dan doa. Sholat itu ritualnya adalah doa. Al-Fatihah ayat yang 7. Ihdinas siratal mustaqim, doa. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ya, sholatnya udah kecepatannya ekspres. Kecepatan ekspres, kereta ekspres juga kalah dah. Supersonik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya jadi tari rencangnya orang Aceh. Saking cepatnya. Coba pikir sama kita baik-baik. Bagaimana rasanya mau menyambung? Padahal itu adalah balik-balik adalah untuk kepentingan diri kita sendiri toh. Orang yang gak pernah doa itu kikir. Allah itu nunggu rintihan-rintihan, tangisan-tangisan yang murni, yang ikhlas, berupa bentuk doa-doa di tengah malam ketika orang sunyi, mendoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon padanya. Kita nggak pernah berdoa, sombong sekali kita. Allah, doa yang kemarin juga belum dikabul, gitu jawabnya. Belegu gitu. Bener kan? Doa yuk, doa yuk. Doa Allah. Doa kemarin aja belum dikabul, buset, Masya Allah. Nggak ada sabar-sabarnya sedikit pun tentang doa. Doa itu ada yang dikabul cepat, tapi doa itu adalah merupakan ganjaran, jadi ibadah yang bernilai ganjaran pahala 2. Ya Allah, jadikanlah anak hamba menjadi anak yang soleh, anak yang barokah. Ya Allah, nangis. Ya Allah, hamba mohon anak hamba ini, ya Allah, benarkanlah sholatnya. Coba minta sama Allah. Nabi Ibrahim aja, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah anak, keturunanku, cucuku, buyutku, cicitku, semuanya orang yang menegakkan sholat. Ya Allah, kabulkanlah doa. Ini dipentingkan oleh Nabi Ibrahim. Iya, Nabi bukan tukang soto, sholat tara, ngaji tara, bedegong gitu. Coba pikir sama kita, mau bener apa enggak gitu. Lagi ditunggu doa-doanya itu. Dan doa itu ada yang dikabul nanti di saat-saat tertentu, di saat kita memerlukannya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, Allah akan cukupkan. Kenapa pusing? Hidupku Allah yang ngatur, cukup bertawakal saja. Aku doa saja minta. Cuma doanya meniserakah manusia teh. Ya Allah, jadikan hamba menjadi orang yang kaya raya. Nanti hamba banyak sedekah, dikasih sama Allah. Begitu dikasih, bahilnya dedengkot bahil. Hitung-hitungan. Begitu. Manusia itu sampai seperti itu. Makanya yang paling benar adalah, ya Allah, berdoa untuk semua kegiatan. Coba mau makan, doa. Ya kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Begitu lewat kuburan, malam-malam Jumat tiba-tiba ada bunyi geletak, kabur.
ngedoa dia, Allahumma lakasumtu, salah doanya. Coba, saking pengen doa-doanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, doa di semua kegiatan itu dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa, mau keluar rumah, ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaina rabbil ghafurur rahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh doa. Nah, ini membentuk jiwa-jiwa manusia menjadi soleh. Dan kalau soleh disebutkan menjadi waliyu Rasulullah, menjadi kekasihnya Rasulullah dan kekasihnya Allah. Mau nggak jadi kekasih? Mau? Bener ibu. Doanya kumaha? Harus doa terus. Ini doa tara, ya kan? Yang ayah sambil masak, goreng-goreng, sambil melihat infotainment. Betul? Sayang atuh, sekarang kita bawa doa, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kekasihku hanyalah Allah dan orang-orang beriman yang soleh. Nah, itu tadi orang-orang beriman yang soleh adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Wa iyyaka an takuna mimman lam yas'al rabbahu fa innamal lam yas'al rabbahu faqad bakhilahu. Nah, ini tadi disebut pikir. Hati-hatilah engkau termasuk orang-orang yang belum pernah memohon kepada Tuhannya. Maka sesungguhnya orang yang tidak pernah memohon kepada Tuhannya, maka ia telah menuduhnya kikir. Berarti orang yang gak pernah doa itu, ngerasa gak butuh, telah menuduh Allah itu kikir. Padahal semua hasanah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Al-Ma'izul Usfuriyah, halaman tentang bagaimana kita tuh disuruh doa di setiap kesempatan. An Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qol man qala hina ya'wi ila firashihi. Dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang mengucapkan di saat ia ingin beristirahat di tempat tidurnya, membaca, nih dengerin ibu-ibu, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marratin. Barang siapa yang mengucapkan di saat ia ingin beristirahat ke tempat tidurnya dengan membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Artinya kan, saya memohon ampun kepadamu ya Allah, zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang maha mandiri dan maha bertaubat kepadanya. Sebanyak 3 kali, ghafarallahu lahu dzunubahu wa in kanat misla zabadil bahri. Maka Allah mengampuni bagi orang itu akan dosa-dosanya, meskipun dosanya itu banyaknya bagaikan buih di lautan. Masya Allah. Cuman kadang-kadang hesenya mabok nyekek botol, sholat tara, kerjaannya ngomongin orang, diajak ngaji milih ngajedok, ngajedok leuwih ngeunah.
Dia tidak mau membaca doa-doa gitu. Gimana jalannya? Mau dekat sama Allah? Gimana jalannya? Mau sholat enak? Gimana jalannya? Mau terketuk hatinya ke masjid? Maka diri ini bisa ke masjid, tetapi kudu dipaksakan dengan kekuatan luar biasa. Dan itu begitu dia sholat di masjid, ini untuk diri dia sendiri di dalam ilmu tasawuf. Allahu Akbar. Tidak ada nikmat itu. Tidak ada nyambung dia kepada Allah. Tidak ada rasa khusyuk, tidak ada. Karena maksiat itu menghalangi dirinya. Udah jiwanya penuh maksiat, dia tidak pernah mau beristighfar, tidak mau berdoa. Mau jadi apa? Allah, saya berdoa, doa. Lu jangan ngajarin doa deh sama gue. Gua tanpa doa tuh ya, gua bisa jadi sukses. Perdagangan gua maju. Mangga silahkan. Silahkan kamu punya pemikiran seperti itu. Tapi tunggu 10-20 tahun ketika kamu kena stroke. Tunggu 10-20 tahun ketika kamu sakit jantung. Tunggu ketika kamu mati. Pada saat itu semua pintu tobat sudah tertutup. Pada saat itu nyesel. Ya Allah kalau bisa gue baru doa di situ. Ya Allah kalau bisa hidupin saya ke dunia lagi. Tahu ya kata malaikat. Pada saat itu menjadi perdagangannya rugi. Bapak-bapak, ibu-ibu, serem kan ya? Wa in kanat misla adadi warokil asyjari wa in kanat misla adadi romlin alijin. Meskipun dosanya itu banyaknya bagaikan jumlah daun-daun pepohonan, meskipun dosanya itu banyaknya bagaikan jumlah pasir yang mengunduk, wa in kanat misla ayyamid dunya, meskipun dosanya itu bagaikan sebanyak hari-hari dunia. Qala Muhammad ibni Syaidi ibni Muhammad sami'tu Aba Sahlin al-Mu'adzina al-Bukhara fi masjidi baini ma'rufin. Berkata Syekh Muhammad bin Sa'id bin Muhammad, saya mendengar Syekh Abu Sahal seorang muazin di Bukhara di Masjid Bani Ma'ruf, dan adalah beliau seorang yang soleh. Beliau berkata, saya pernah melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Jadi orang-orang yang jiwanya sholawat, soleh, rindunya kepada Nabi. Saya pernah tanya Abi Tamrin, Bi, hari orang teh ngimpi Nabi Muhammad teh kumaha? Aya temen dia teh ngimpi Nabi Muhammad. Eta teh Nabi Muhammad yang datang dir. Bener eta teh. Nah, ini orang-orang soleh zaman dulu. Hari orang mimpinya diuber-uber setan juri gue. Ngimpinya yang beruntung dapat togel, meni hese gitu. Masya Allah. Dan saya melihat seorang mengatakan ini adalah Sayyidina Abu Bakar berada di sebelah kanan Nabi, dan di sebelah kiri saya adalah Umar. Lalu saya datang ke hadapan Rasulullah. Lalu Nabi menjabat tangan saya dengan tangan beliau. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjabat tangan saya. Kemudian Sayyidina Umar menjabat tangan saya. Masya Allah, indah banget nih mimpi. Mimpinya indah banget ini. Saya berkata, qultu ya Rasulullah, hadatsana Abu Muawiyah an Abdullah ibnil Walid an Atiyata an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Saya berkata, wahai Rasulullah, diberitakan hadis kepada kami oleh Syekh Abu Muawiyah dari Syekh Abdullah bin Al-Walid, dari Syekh Atiyah, dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri.
radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah taala meridhoi mereka semuanya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, man qala hina ya'wi ila firashihi salasa marratin. Siapa saja yang mengucapkan di saat ia ingin beristirahat ke tempat tidurnya sebanyak 3 kali, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu dia yang tadi hadisnya itu. Ghafarallahu dzunubahu walau kana mithla zabadil bahri. Maka Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut walaupun dosanya itu bagaikan buih di lautan. Walau kanat misla ramlin alijin, walaupun dosanya itu banyaknya bagaikan gundukan pasir. Walau kanas bi'adadi warokil asyjari, walaupun dosanya itu banyaknya bagaikan jumlah daun pepohonan. Walau kanas misla ayyamid dunya, walaupun dosanya itu bagaikan sebanyak hari-hari dunia. Dan saya Syekh Abu Sahal menyangka bahwasanya beliau Syekh Abu Muawiyah berkata dengan kalimat bagaikan tetesan air hujan, insyaallah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum tidur kita biasakan dawamkan baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Satu lagi, wattasi'u wal ishrun az-zikru, ke-29, cabang iman ke-29, zikir. Wa qul thalatha marratin subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi fi ruku'ika wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi fi sujudika. Ucapkanlah sebanyak 3 kali, Maha suci Tuhanku, zat yang maha agung, seraya memuji hanya kepadanya di dalam ruku. Dan ucapan maha suci Tuhanku, zat yang maha luhur, seraya memuji hanya kepadanya di dalam sujudmu. Wa qad zahaba Ishaq ibni Rahawayhi ila annal musalli idza lam yakul dzalika thalatha marratin fi ruku'ihi wa sujudihi lam tujzi salatahu. Imam Ishaq bin Rawaih telah berpendapat, sesungguhnya orang yang sholat apabila tidak mengucapkan tasbih-tasbih tersebut sebanyak 3 kali dalam sujud dan rukuknya, maka sholatnya tidak mencukupi, tidak sah sholatnya. Wa fihil istighfar wajtinabul lagwi, termasuk zikir adalah istighfar, memohon ampunan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang melenakan. Ayil kalamil ladzi la manfa'ah fihi fi dinin wa dunya, tidak ada manfaatnya pada agama dan dunia. Pembicaraan yang tidak ada manfaatnya bagi dunia dan akhirat. Ini mah ngimpinya, kadang-kadang ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, tinggalin udah, nggak ada gunanya. Yuk kita kumpul ngobrol ngalur ngidul, nggak kerasa tuh gibah, tajasus, tamimah, adu domba, tuh lihat, nggak ada gunanya, tinggalin tuh. Makanya di dalam doa Rasul ya, ini apalin doa ini ya, ini apalin doa ini doa dari hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min ilmin la yanfa, wa min nafsin la tasbah, wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung ya Allah dari hati yang tidak khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak engkau dengarkan. Doa ini nanti setelah kita ini ada rekamannya, makanya rekamannya malam ini selesai, mudah-mudahan sebar, apalin doa ini.
Coba ikutin rame-rame yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tasba wa min du'ai la yusma. Amin amin ya rabbal alamin. Itu diapalin, jadiin doa tiap hari. Doanya itu udah hampir mencakup semua. Hati yang sedang gundah gulana, doa itu insya Allah Allah akan berikan jalan keluar, karena Allah akan memberikan pertolongan. Orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang banyak doa, bukan? Orang-orang soleh adalah kekasih Allah, bukan? Orang-orang soleh adalah kekasihnya Nabi Muhammad dan kekasihnya Allah, bukan? Maka janganlah jadi kekasihnya setan, yaitu kekasihnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ringan di dalam doa. Masalah qabul dan doa yang jelas adalah ridho mencari Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan, penuh kekhilafan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.